Santapan Harian Selasa 1 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu menyelami kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk merenungkannya. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 3 ayat 1-11. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu, kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka, 60 kota, seluruh wilayah Argob, sekerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi, pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim, sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukanlah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Sahabat Santapan Harian, Alkitab mengajarkan bahwa ada 2 dunia, yaitu dunia fisik yang dapat kita lihat dan dunia roh yang tidak terlihat. Karena itu di dalam Perjanjian Lama, jika Israel berperang dengan bangsa lain, bisa dipahami bahwa yang berperang adalah Allah yang melawan Allah lain atau berhala. Tidak mengherankan, kita melihat Tuhan berfirman bahwa Ia akan menyerahkan Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya, dan mereka harus diperlakukan seperti yang diperlakukan terhadap Sihon, raja orang Amori.
Umat juga mengerti bahwa Tuhan Allah lah yang menyerahkan seluruh tentara Og ke tangan Israel. Ketika Tuhan berperang bagi umatnya, tak ada yang dapat melawannya. Penulis sengaja menekankan bahwa kebanyakan kota-kota yang Tuhan serahkan kepada Israel merupakan kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Dahulu, ketika Tuhan menyuruh tentaranya untuk berperang melawan Kanaan, mereka tidak mau, karena di Kanaan ada orang Enak yang terkenal dengan raksasanya, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Tentara Israel, kecuali Kaleb dan Yosua, tidak berani, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Penulis dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan Sihon sebelumnya dan sekarang Og ke tangan Israel, walau mereka memiliki kota-kota yang berkubu kuat. Ketika kita melihat permasalahan besar yang kita hadapi, seringkali kita mudah merasa putus asa dan menganggap bahwa kita pasti tidak akan dapat mengatasi masalah tersebut. Padahal sesungguhnya, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Karena itu, jika kita tidak melihat masalah dari perspektif Allah dan tidak mengandalkan kekuatannya dalam kehidupan ini, kita tidak mungkin bisa menang dan melakukan kehendak Allah. Jadi, janganlah berfokus pada masalah. Sebaliknya, berfokuslah pada Allah yang akan berperang bagi kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami karena terlalu berfokus kepada masalah yang kami hadapi setiap hari. Kami tahu Engkau telah menaklukkan dunia dan Engkau lebih besar daripada pencobaan kami. Tolong kami mengalihkan pandangan dan hati kami hanya kepadamu di dalam setiap situasi. Dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.